Anugerah ada di JCC Cijantung. Ya, ini saya mengingat tempat ini sudah cukup lama karena mungkin sudah sekian tahun ya. Jadi saya senang boleh ada di sini. Yang belum kenal, saya punya nama Rubin Ong. Yang mengatur saya ada di sini namanya Brother Patrice. Ya, dia sudah pribadi yang dekat dengan saya. Tadi anaknya mungkin sering nyanyi di sini kali ya. Jadi sebuah anugerah untuk bersama-sama di ibadah sebelum kita akan memasuki tahun yang baru ya. Yang siap dengar firman katakan amin sekali lagi. Nah, tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, dari wajahnya sih biasa dikhotbahin. Ya, kurang praktek saja kayaknya ya. Nah, artinya kan kita sudah tiap minggu dengar khotbah, dengar banyak pengajaran, tapi yang penting adalah mempraktekannya memang. Nah, saya mau sharing hal sederhana tentang give thanks atau memberi ucapan syukur. Ini hal yang simple. Nah begini Bapak Ibu, mengucap syukur itu paling gampang diucapkan. Cuman memang mempraktekannya itu enggak gampang. Makanya mengucap syukur itu enggak otomatis. Ini butuh tekad. Mengucap gini, mengeluh, ngomel, bersungut itu otomatis. Enggak perlu kekuatan. Makanya tidak perlu kekuatan untuk ngomel, percayalah. Ya, ngomel itu enggak perlu kekuatan, ngomel saja. Sesuatu yang kita inginkan gak terjadi, ngomel, ya kan? Makanan yang kita tunggu lama pesennya gak datang-datang, kita ngomel. Ya, apa saja, gampang sekali. Saudara bisa ngomel saja. Saudara lihat saya begini, kurang ganteng, bisa ngomel saja ya. Gak bisa saja, ini pendetanya kurang ganteng, bisa saja. Jadi ngomel, AC tiba-tiba gak terlalu dingin, saudara bisa ngomel. AC terlalu dingin, saudara ngomel juga. Kok kedinginan ya, makanya kalau di tempat yang dingin begini tolong kalau ke gereja bawa jaket. Kalau enggak ya bawa sarung juga bisa ya, jadi kita tutupan sarung karena ini dingin loh tempat ini ya. Nah begini, ngomel itu hal yang otomatis, tidak perlu kekuatan untuk ngomel. Tapi untuk bersyukur itu enggak gampang. Nah saya tidak sedang mengajar Bapak Ibu bersyukur hanya sekedar nyanyi atau bicara, enggak. Tapi how to practice dalam kehidupan, bagaimana ini menjadi praktis untuk kita mempraktekannya. Nah kita coba sama-sama lihat ayat yang mungkin sering kita dengar ayat ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah sebelum saya membaca ayat ini, Bapak Ibu mesti tahu backgroundnya. Saya adalah orang yang suka belajar sampai hari ini. Mungkin ya saya punya target 1 bulan bisa baca sekian buku. Target, kadang meleset ya nggak apa-apa, itu target saya. Tapi tiap hari saya mesti konsisten disiplin untuk renungkan firman. Saya bisa membaca firman berjam-jam. Gak cari bahan khotbah, merenung saja, berdoa, merenung, baca firman. Sebab tanpa firman saya tidak akan kuat. Ya, sebab firman ini kekuatan Tuhan. Nah, begini Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, kita mesti tahu begini, ayat ini atau surat ini ditujukan untuk siapa, kondisinya waktu itu sedang apa, dan penulisnya itu mengharapkan apa dan apa yang dia sedang alami dalam kehidupan. Nah itu penting untuk kemudian kita melihat backgroundnya. Lah di kitab Tesalonika itu begini, Paulus itu menulis ini dalam kondisi yang tidak gampang banget. Dia lagi sakit keras. Salah satu penyakitnya Paulus itu menurut William Beckley nih penafsir Alkitab adalah dia kena di sarafnya karena terlalu beratnya aniaya yang dia terima. Jadi makanya kadang-kadang dia suka kejang. Misalnya ya Bapak Ibu kalau baca Kisah Rasul pasal 16. Itu aneh kan. Waktu dia mau masuk ke Asia dilarang oleh Roh Kudus dan Roh Yesus. Untuk tidak masuk ke Asia dulu. Dia mesti naik ke Troas dulu. Saya dalam anugerah Tuhan beberapa kali ke Troas. Troas itu sekarang di Turki paling atas. Itu kalau nyebrang sudah wilayah Greece itu. Makanya dia kemudian nanti naik ke Makedonia. Itu udah wilayah Greece. Ya. Nah itu saya beberapa kali dalam anugerah Tuhan ada di sana. Saya ke Patmos juga pernah beberapa kali. Ya kemudian masuk ke gua di mana diyakini Yohanes dapat itu tuh pewahyuan dari Tuhan dan dia menulis kitab yang disebut dengan kitab Wahyu. Ya itu apokaliptik, penyingkapan in the future tentang masa depan akhir zaman. Ya saya tidak akan bahas itu. Nah begini Bapak Ibu, waktu kemudian Roh Yesus dan Roh Kudus mencegah, aneh kan? Mau menginjil kok dicegah? Karena Tuhan mau begini, aliran pergerakan misi ke atas dulu, ke Eropa dulu. Baru nanti naik ke Amerika, kemudian ke Asia. Dan kemudian balik lagi ke Yerusalem.
Jadi ini sebentar lagi akan balik lagi nih. Makanya kalau orang berkata akhir zaman sudah dekat Pak, dekat sekali. Kalau lihat ya, lihat arah misinya udah melingkar ke seluruh bumi. Nah saya tidak akan membahas ini soal eskatologi ya, Bapak Ibu bisa belajar lah ya. Nah begini, cara mencegahnya bagaimana? Paulus itu orang yang ngotot kalau soal penginjilan. Wong dia rela mati kok demi misi kok. Oh iya dia rela mati demi misi. Jadi mencegahnya dengan cara apa Bapak Ibu? Nah orang kalau membaca mencegah biasa saja. Aneh, saya waktu membaca Kisah Rasul 16 saya bertanya, kenapa Roh Kudus mencegah orang mau menginjil ke Asia? Kan aneh. Loh mau pelayanan kok dicegah? Tapi memang Tuhan maunya naik dulu ini penginjilan ke Eropa dulu. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau Eropa dilawat pertama-tama dulu. Ya pergerakan kekristenan luar biasa di sana, terus naik ke Amerika, terus kemudian muter ke Asia, Afrika, dan nanti akan kembali lagi ke Yerusalem. Itu kalau lihat api penginjilan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, nah Bapak Ibu gini, ternyata cara mencegahnya, Paulus itu kumat sakitnya. Bapak Ibu bisa baca itu di berapa itu? 2 Korintus pasal berapa itu saya lupa. Utusan iblis menggocok aku. Itu dia tuh penyakit. Penyakitnya itu adalah dia kadang-kadang suka kejang-kejang karena terlalu banyaknya penderitaan. Nah di kitab Tesalonika ini dia dalam kondisi sakit berat. Udah tua di penjara sakit berat. Coba kita membayangkan dulu, dia tidak lagi sedang makan minum mewah, tidak lagi sedang ya misalnya direfleksi, dipijat, begitu enggak. Dia dalam kondisi berat. Ya makanya dia berkata, karena pengenalan akan Tuhan, aku itu dianiaya, sering keluar masuk penjara, dibelenggu, dipukul, kadangkala kelaparan, gak ada makanan, aku tahu apa itu miskin, aku tahu apa itu sengsara. Jadi waktu dia menulis ini, bayangkan, bisa dibayangkan gak Bapak Ibu, situasinya lagi gak enak banget. Ya, kalau nulis ayat ini lagi liburan di Maldives misalnya, atau liburan di Raja Ampat, atau liburan di Bali, enak lah ya. Tapi ini dalam, makanya benar kekristenan itu jangan takut proses, biasa saja. Justru saya beritahu ya, kalau saya dengar kesaksian orang cuma ganti mobil baru, rumah makin gede, kemudian apa bolehlah pabrik makin besar. Sorry itu saya, kalau begituan semua ukurannya, dunia punya kok. Oh ya dunia punya lah. Saya dengar ada satu orang beli jet pribadi 2. Beli cash. Ya, beli kapal pesiar punya juga. Ya saya bilang iya ya. Kalau cuman kesaksiannya begitu gampang lah dunia punya. Tapi coba di tengah proses orang masih bisa menulis surat untuk menguatkan orang lain dengan kata-kata ini. Ini menurut saya powerful. Yuk yang punya iman ya baca bersama-sama dengan saya. Yang tidak punya iman boleh diam saja. Karena ini dalam kondisi yang tidak mudah kita bisa mengucapkan ayat ini. Mungkin sementara saya lagi sharing ini ada lagi berat. Dari wajahnya sih kelihatan ya. Ya ada yang enggak, beratnya bisa macam-macam karena sakit, karena kondisi lagi enggak enak sekarang, karena keadaan keluarga lagi gimana begitu ya, pendapatan lagi menurun, sumber lagi tertutup. Yuk baca ayat ini. Kan ini firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yang percaya katakan oh ya, Tuhan itu kalau bersuara selalu punya bobot realita yang tidak mungkin bisa terbantahkan. Ya, oke, baca sama-sama yuk jemaat JCC Cijantung. 2, 3, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau mengucap syukur dikehendaki Tuhan, berarti ada sesuatu yang hebat. Ini dikehendaki Tuhan loh. Dia tidak katakan mengucap syukurlah untuk sesuatu hal. Saya tidak mengucap syukur dalam kondisi dompet saya hilang. Ya berarti saya kurang waras dong. Wong dompet hilang kok malah seneng. Saya tidak sedang mengucap syukur untuk misalnya saya lagi sakit. Tapi saya tetap bisa mengucap syukur walaupun dalam kondisi dompet saya hilang dan saya lagi sakit. Beda ya. Saya tidak mengucap syukur untuk sesuatu yang selaka. Tapi dalam kondisi yang tidak enak pun saya putuskan untuk tetap bersyukur. Ya, bisa menangkap ya Bapak Ibu ya.
Jadi ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu dia dalam hal apa saja. Adakah di dunia ini yang di luar sesuatu hal? Tidak ada. Semua hal ada dalam segala hal, sebab semua hal ada di dalam segala hal. Yang bingung-bingunglah. Ya, jadi mengucap syukur dalam segala hal. Nah, pertanyaan saya, kenapa mengucap syukur itu penting banget? Why? Kalau saya khotbah ini pasti semua suka. Ini di catatan PPT nggak ada, maafkan my brother yang ada di PPT. Tapi begini, saudara, orang itu kalau bersyukur selalu akan ada di zona keajaiban dari Tuhan. Itu yang amin, saya tahu Tuhan sedang berbicara sesuatu. Ya, oh ya agak terlambat sih yang kedua, tapi nggak apa-apa juga ya. Tapi yang amin pertama tadi saya senang sekali. Enggak, yang begini diaminkan Bapak Ibu. Jadi mengucap syukur itu adalah sebuah zona keajaiban dari Tuhan. Saya itu lahir dari keluarga yang secara ekonomi bankrupt. SMP papa saya jatuh usaha, saya anak nomor 1, 7 adik di bawah saya. Ya, saya harus di pasar selama beberapa tahun untuk jadi kuli, untuk menghidupi pendidikan. Makanya saya kalau paling lihat anak muda paling males, apalagi papanya punya, saya paling marah banget. Saya youth minister, saya pelayan anak muda sampai hari ini. Usia saya ya kira-kira masih 30 lari lah. Ya, Om kayaknya ketawa denger ini ya. Enggak, usia saya sudah di atas 50 tahun. Tapi hati saya tetap generasi. Saya makanya kalau ketemu anak muda yang dipakai Tuhan, saya duduk di bawahnya dia, saya minta dia tumpang tangan. Tujuannya apa? Supaya saya tetap terkonek dengan pelayanan anak muda. Oh iya, saya kalau ketemu youth minister yang dipakai diurapi Tuhan, saya minta dia doakan saya tumpang tangan. Dia sungkan sama saya. Saya bilang jangan sungkan. Saya mau tetap terkoneksi dengan generasi. Nah Bapak Ibu begini, ini yang luar biasa. Dalam kondisi berat begitu, lingkungan saya buruknya luar biasa. Makanya kalau orang berkata, kalau lingkungan jelek jadi jelek, nah itu orang main perasaan. Pernah ketemu nggak ada orang yang kalau lagi mendung, cuaca mendung, ikut-ikutan mendung. Kondisi lagi takut, semua takut. Ya itu main perasaan. Saya di lingkungan di mana begini, semuanya peminum. Saya anak ngeband, dulu saya tukang pukul, karena pemain drum. Loh, pemain drum kan tukang pukul simbal, tukang pukul tom-tom ya. Nah, saya ngelatih drum untuk dapatkan uang, kan nggak apa-apa. Ya, makanya dari kecil saya sudah kerja, saya bukan pemalas. Saya dipanggil untuk full time pelayanan, itu pun dalam kondisi saya lagi kerja. Nggak lagi nganggur daripada nggak ada acara, udah pelayanan. Saya nggak mau begitu. Saya selalu deal sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau saya nggak sibuk, tolong jangan sampai saya pelayanan. Karena saya tidak mau nganggur, kemudian apa begitu. Gak boleh ada yang pengangguran. Dalam Tuhan tidak boleh nganggur. Dalam Tuhan harus semua bekerja. Amin. Oh ya, Pak yang sudah usia senior, jangan mau pensiun. Selama masih ada nafas hidup, kita tidak boleh pensiun. Loh, pensiun itu kan ukurannya jam kerja kantor jam 8 sampai jam 5. Job boleh hilang, tapi namanya work pekerjaan, itu dari Tuhan. Kan kerja tidak harus di kantor. Saudara bisa bikin tanaman, saudara bisa nanam, bikin kue, kerja saja dan semua dilakukan untuk Tuhan dimuliakan. Makanya, iya, pekerjaan paling berat itu ongkang-ongkang kaki, Pak. Itu berat banget dan itu bikin orang stres dan depresi. Papa saya, 78 tahun. Kalau nggak di stop main tenis, masih main tenis lapangan sama mama. Dan sampai hari ini sibuk terus. Walaupun mereka sudah pensiun. Oh ya, mereka tidak mau nganggur. Mereka berdoa, mereka bekerja. Ya apa saja. Tapi kan memang kekuatannya terbatas fisikal. Makanya kalau nggak boleh, oke, saya tidak mau kemana-mana. Ya, I can go on and on. Tapi saya nggak mau kemana-mana. Tapi saya mau tetap fokus. Jadi begini, bersyukur itu adalah zona keajaiban. Bayangkan Bapak Ibu, hampir ke banyak tempat kaki saya sudah mendarat. Bukan karena saya. Oh dulu berpikir nggak jadi orang saja. Mau jadi orang saja mungkin enggak kok. Ya, North Amerika saya pernah pergi ke beberapa tempat, ke desa-desa, ke pedalaman sampai hari ini. Dalam anugerah Tuhan hampir 40 tahun saya pelayanan. Dan orang tanya begini, kok bisa ya? Nah itu yang saya tadi katakan. Saya praktekkan, makanya betul kalau orang tanya yang sulit dalam hidup apa? Yang sulit di pelayanan adalah mengkhotbahkan yang saya lakukan dan melakukan yang saya khotbahkan. Saya tidak mau khotbah kalau saya nggak ngalami. Dan saya mengalami apa itu artinya bersyukur. Itu zona keajaiban. Misal, ada yang sekarang lagi punya masalah secara ekonomi, coba let's see ya.
Oh my brother, maafkan saya ya, tiba-tiba saya harus berubah, tapi nanti poin beberapa Pak Daniel atau siapa di belakang saya akan tetap pakai ya Pak ya. Cuman maafkan saya, boleh nggak dikeluarkan John chapter 6, I think verse 5 or 6. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 5 atau ayat 6. Coba kita lihat ya sebentar ya. Ini peristiwa kan waktu Yesus menghadapi ribuan orang, di mana begini gak ada makanan. Kira-kira ini, menurut penafsir Alkitab William Beckley, jumlah totalnya 11.000. Tapi Alkitab berkata 5.000 laki-laki saja. Laki-laki saja. Padahal kan ada anak kecil juga, ada perempuan juga saya yakin. Wong nanti yang dipakai Yesus itu adalah anak kecil yang bawa berapa? 5 roti dan 2 ikan. Ya kan? Yang lulus sekolah minggu tahulah. Kecuali kecilnya nakal ya pasti nggak lulus sekolah minggu. Ya, 5 roti 2 ikan. Jadi kira-kira total semuanya itu 11.000. Nah, Yesus tanya begini sama Filipus. Tanya, tahu nggak pertanyaannya Pak? Filipus, di mana kita bisa beli makanan? Ya kan? Coba ya, thank you multimedia. Maaf ya, bro, maafkan saya harus berubah. Tapi nanti 1-2 poin saya pakai lah. Karena mungkin saya nggak bisa 3 poin karena waktu ya, saya dibatasi. Enggak, karena memang parkirnya saya baru tahu ya, bukan karena apa, parkirnya saudara kan mesti gantian nanti ibadah ketiga. Pengennya khotbah lama sih, walaupun wajah saudara sebetulnya enggak terlalu suka saya khotbah sih sebetulnya ya. Enggak ketahuan lah siapa yang suka, siapa enggak ketahuan. Enggak perlu karunia kenabian, tapi ini suka semua sih, mulai lah. Tadi mulai agak enggak suka, sekarang mulai suka. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat apa? Makan. Saya beritahu, Yesus tidak suka kita kelaparan. Yesus tidak mau kita kekurangan. Yang setuju katakan amin. Orang kelaparan bisa kesurupan. Oh asli. Rakyat 98 kenapa Indonesia rusuh? Karena lapar. Makanya gereja harus memberi makan. Gereja rumah roti Bethlehem. Saya tidak ngomong roti makanan fisik loh. Makanya Bapak Ibu tahu nggak, kalau lihat orang itu suka pamer-pamer, itu orang kesurupan. Karena begini, maunya dipuji. Loh, orang itu kalau bete, tahu bete? Bete tahu bete? Butuh tati tayang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang suka pamer mobil, pamer sepatu, pamer gelar, pamer kedudukan, udah itu orang lapar. Orang kalau lapar begitu, semua kita kan jujur kita ini lapar. Lapar penghargaan, lapar apa lagi? Lapar pujian. Oh iya. Dan hanya Yesus yang bisa memuaskan. Makanya saya pastikan ini, saya dalam hidup tidak akan memperlihatkan apa yang saya ambil dari dunia. Saya akan memperlihatkan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam saya. Saya ulangi, saya dalam hidup tidak mau mempertontonkan apa yang saya ambil dari dunia. Saya akan menunjukkan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam saya. Saya tidak perlu pamer dengan semua yang di luar, gak ada artinya. Saya punya sahabat seorang yang kalau gedungnya di Jakarta gedenya luar biasa. Tapi tahu, sandal cepitan, celana pendek. Naik mobil aja mobil lama. Padahal mobil Lexus baru berapapun dia bisa. Sampai saya berkata, Bapak ini simple. Sampai dia pergi ke Singapura, dijemput sama supir anaknya, pakai mobil terbaik yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Pangeran Arab, kemudian apalagi rajanya Jepang itu apa sih? Kaisar. Ya hanya beberapa orang yang punya. Ini mantunya punya di Singapura. Bapak Ibu tahu nggak? Dia nenteng tas sendiri, celana pendekan, sampai ditraktir makan sama supirnya karena dipikir orang susah. Ya, karena makanya di food court terus. Padahal memang sukanya kan bakmi begitu. Wong dia dulunya orang desa. Sampai dia berkata, saya itu ditraktir sama supirnya anak saya. Dan saya tidak boleh bayar, saya dimarahin. Dipikir saya orang susah. Dimarahin sama mantunya. Kok papa saya ditraktir? Kasihan, susah hidupnya. Sampai saya bilang, loh Bapak Ibu ketawa. Tapi orang-orang begini butuh kekuatan untuk nggak pamer kan. Ya. Oke, nggak usah. Sekali lagi, and I can go on, tapi saya akan tetap fokus. Nah, coba lihat ayat yang ke-6. Coba lihat ya. Yang main piano boleh temenin saya nggak tadi? Atau sudah diangkat Tuhan? Oh belum lah. Ini belum rapture. Saya sampai kaget. Kalau dia sudah diangkat, kok kita belum terangkat ya? Kita akan diangkat bersama-sama ya. Oke, ayat yang ke-7. Maafkan saya. Yang main piano, tolong brother temenin saya. Ayat 7. Nah ini.
Nah, jadi aneh, ini kayak kita ya. Ditanya di mana, jawabnya berapa. Itu kan kayak kita. Saya ulangi, Tuhan itu tanya aja, bro main pelan-pelan ya bro. Lagu apa, piano itu. Tapi jangan string ya, nanti meninggi terus saya. Ya piano apa, lagu Korea boleh juga bro. Korea rohani gitu ya. Oke, nah gini, orang ditanya di mana, jawabnya berapa. Selalu hitungan kita kan duit, jumlah. Padahal Tuhan tanya, di mana? Isu hidup itu bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi di mana yang kita miliki itu ada di mana. Saudara punya satu, nggak apa-apa. Kalau di tangan Tuhan itu berlipat kali ganda. Saudara punya 10, kalau di luar Tuhan hancur habis. Sekali lagi ya, tolong ini cermati baik-baik. Isu hidup itu bukan di mana kita. Isu hidup itu bukan berapa, maaf. Bukan berapa yang kita punyai. Pak, aku cuma satu. Ya, apa artinya? Please, jangan sepelekan. Yang kecil di tangan Tuhan. Loh, bola kaki itu kalau di kakinya Rubin Ong, itu cuma berharga 600.000 mungkin ya. Merek apalah. Tapi bola kaki di kakinya Messi, berapa? 1 minggu bisa miliaran dia punya nilai kontrak. Dan sekarang dia di Amerika. Saya ngikutin Messi lah. Ya Ronaldo juga hebat lah. Cuman menurut saya Ronaldo itu salah lahir. Lahirnya kok pas bebarengan sama Messi. Ah itu salah lahir. Coba dia lahir 10 tahun sebelum Messi Pak, oh top. Atau 10 tahun setelah Messi. Lah kok bebarengan, ya salah. Ya kan, penghargaan Ballon kena Messi terus 7 atau 8 kali ini terakhir. 8 kali. Nah, Messi, bayangkan. Saya ulangi, bola kaki di tangan saya, di kaki saya. Cuma berapa ratus ribu. Tapi di kakinya Messi, miliaran. Ya. Tongkat di tangan saya hanya bisa ngambil rambutan. Tapi tongkat di tangannya Musa, laut terbelah jadi 2. 5 roti di tangan Bapak Ibu habis, apalagi roti unyil. Kayak kan kecil-kecil, dimakan habis. Tapi 5 roti di tangannya Tuhan. Coba. Makanya bukan berapa, tapi wong Tuhan tanyanya, where? Kita isunya selalu berapa. Kita itu isunya selalu modal kecil Pak. Aku nggak punya apa. Come on. Minimal saudara punya waktu dalam hidup. Minimal saudara masih punya kehidupan. Taruh di kaki Tuhan. Nah, oke, saya nggak baca itu. Baca ayat 8. Coba lihat. 9, 10, 9. 10 berarti. 11. Enggak, saya kan tadi memang nggak bermaksud baca ayat 11. Boleh, brother? 11. Nah ini persoalan ekonomi apa yang Yesus buat. 5 roti 2 ikan dari anak kecil, jangan sepelekan yang kecil-kecil. Dari kecil orang jadi besar, tapi biasanya kalau sudah besar lupa yang kecil-kecil. Hati-hati loh kalau sudah besar sampai lupa yang kecil-kecil. Disiplin kecil harus terus ada, doa-doa. Yang dilihat apa jangan sembarangan. Kalau janji tepati walaupun rugi. Kayak saya kalau pelayanan dimanapun, saya tidak akan pilih-pilih. Asal bisa dan Tuhan mau. Saya sebenarnya hari ini sabat, nggak pelayanan. Tapi kemudian ya memang brother berkata, Pak Rubin datang. Saya kemudian digerakkan juga untuk datang. Ya, kalau bisa datang saya akan datang dimanapun. Saya mau khotbah di mana saja, saya akan khotbah dengan semangat. Karena saya tahu kita jangan sepelekan yang kecil-kecil Bapak Ibu. Ya kayak gitu, wah kemana, ke desa mana? Jangan kecil-kecil disepelekan. Tahu Bapak Ibu, ini dia. Lalu Yesus mengambil roti itu, kemudian apa Bapak Ibu? Mengucap syukur. Mengucap apa syukur Bapak Ibu? Mengucap syukur. Lalu Yesus apa Bapak Ibu? Mengucap syukur. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Yang diberi makan? Ya 5.000 laki-laki saja. Total bisa 11.000 dengan perempuan dan anak-anak. Ini untuk ekonomi, untuk keuangan. Kekuatan mengucap syukur itu zona keajaiban. Oke, saya kasih tahu lagi. Persoalan paling berat dalam hidup itu adalah mati. Di luar itu sudah nggak ada. Iya kan? Kalau Bapak Ibu sudah mati kan sudah selesai semuanya. Nah, dalam kondisi punya persoalan yang sangat berat. Sebuah persoalan yang beratnya luar biasa. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-11. Berharap gak salah ayat.
Yohanes pasal yang ke-11. Oke, ayat 41 brother. Maaf ya, saya jadi merepotkan multimedia, agak sedikit berubah. Ya pasti nanti Bro Patrice berkata memang dasar ini suka ngalir ya. Enggak, tapi ini memang zona keajaiban. Maka mereka mengangkat batu ini, batu itu. Ini adalah konteks narasi waktu Lazarus mati. Lazarus mati sudah berapa hari di kuburan? Sudah berapa hari? 4 hari betul. Sudah berapa hari? 4 hari. Tradisi orang Yahudi, waktu Yesus dengar Lazarus mati, dia sengaja menunda berapa hari untuk datang ke Betania? Loh, yang baca Alkitab, sengaja menunda datang ke Betania berapa hari? 2 hari. Karena begini, tradisi orang Yahudi ini tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi percaya kalau orang meninggal baru 2 hari, bisa bangun lagi. Masih bisa. Kalau 2 hari. Makanya dia sengaja menunda 2 hari. Masih bisa. Nah hari ketiga kemudian dia datang. Nah begini Bapak Ibu. Orang bisa bangun lagi kalau 2 hari. Ini tradisi Yahudi loh. Tapi kalau sudah 3 hari, tidak mungkin orang bisa bangun. Bisa maksudnya hidup lagi. Karena begini, rohnya nggak mau. Sebab dagingnya sudah busuk. Jadi rohnya kalau mau kembali nggak mau. Oh sudah busuk kok. Sudah mati. Nah kalau sampai ada orang bangkit dari kematian hari ketiga, berarti yang bangkit itu adalah Mesias. Sekali lagi, ini tradisi Yahudi ya. Orang baru 2 hari mati masih bisa bangkit. Tapi kalau sampai hari ketiga bangkit lagi berarti Mesias. Tapi kalau sampai hari keempat bisa bangkit dari antara orang mati, berarti yang membangkitkan itu Mesias. Saya ulangi ya, tradisi Yahudi. Bahwa mereka percaya kalau 2 hari orang bisa bangkit. Tapi kalau 3 hari bangkit itu berarti Mesias. Tapi kalau ada orang bangkit di hari keempat, berarti yang melakukan itu sang Mesias itu sendiri. Hebat ya. Tahu Bapak Ibu? Ini sudah 4 hari di kuburan. Mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah dan berkata, Bapak aku apa? Bapak aku apa? Karena engkau telah mendengarkan. Coba. Untuk menghadapi kematian di mana ini risiko tertinggi, masalah paling tinggi. Di luar ini nggak ada. Orang kalau sudah mati sudah selesai kan. Jadi dia menghadapi kematian pun dia bangkitkan Lazarus dengan cara. Makanya tadi saya katakan bersyukur tuh zona keajaiban. Oke, sekarang beberapa poin dah karena sudah saya kasih PPT. Poin yang pertama, mengucap syukur itu adalah level orang dewasa, bukan anak-anak. Boleh tampilkan brother? Ya Pak Daniel atau timnya, coba lihat. Step pertama saya harus selesai sebab mesti sebentar ini selesai. Boleh? Ada nggak? Kalau nggak salah saya sudah kasih ya. Ucapan syukur itu adalah tanda bahwa kita ada di level mature, kedewasaan. Ada nggak? Ada ya? Oke, boleh? Ya, oke, nggak apa-apa ya, nanti tampilkan aja. Bahwa ini tanda kedewasaan Bapak Ibu ya. Ya, nah saya beritahu buat Bapak Ibu, dewasa itu tidak diukur dari usia. Dewasa itu diukur dari apa? Hidup yang betul-betul mempraktekkan firman. Ya, tolong perhatikan apa yang ingin saya katakan. Mengeluarkan Israel dari Mesir. Ini Kompas. Yang pertama brother, yang A ya. Saya nanti masuk yang kedua udah selesai. Saya sebenarnya pengen banyak bahas, tapi karena waktu ya. Jadi ucapan syukur adalah level apa Bapak Ibu? Kedewasaan bukan kanak-kanak. Kata dewasa, everybody say dewasa. Katakan dewasa. Dewasa dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata teleos. Terjemahan LAI sering dikatakan dengan kata sempurna. Nah, teleos itu artinya mature, dewasa. Nah, begini. Dewasa itu bukan ukuran usia, tapi ini level di mana orang mengaplikasikan firman. Makanya saya catat di quote saya itu, proses padang gurun itu adalah tempat yang paling tepat untuk menunjukkan mana yang bersyukur, mana yang ngomel. Tolong saya beritahu buat Bapak Ibu, aduh ini waktu ya, saya beritahu buat Bapak Ibu, mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang. Semalam saja keluar anak sulung mati. Mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang. Tapi yang sulit adalah mengeluarkan Mesir dari Israel. Saya ulangi lagi. Mengeluarkan Israel dari Mesir gampang lewat mujizat. Tapi yang sulit adalah mengeluarkan Mesir dari Israel. Sebab ini ada banyak orang yang masih punya Mesir di dalamnya. Begitu ditekan pengen balik ke Mesir.
karena sudah cinta Mesir. Saya sih berharap di sini semua dewasa. Yang mau katakan amin? Sebab ini, kedewasaan tidak diukur dari usia, kedewasaan diukur dari mempraktekkan firman. Saya tantang Bapak Ibu, kondisi tidak akan makin gampang, percayalah. Tapi Tuhan mau kita untuk tetap putuskan, tetap bersyukur. Tapi prinsip yang kedua, yang B, saya selesai dengan ini, setelah ini kita berdoa. Yang B, ucapan syukur itu adalah kompas yang menuntun hidup kita. Ya, saya kalau ditanya orang kerinduan Pak Rubin apa? Saya selalu rindu begini. Saya mau jadi orang yang selalu ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, bertemu dengan orang tepat, berkata-kata tepat, mengerjakan hal yang tepat, dengan strategi yang tepat, dan hasilnya tepat. Saya ulang lagi, saya mau jadi orang yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang-orang tepat, di tempat yang tepat, berkata-kata tepat, mengerjakan hal yang tepat, dengan strategi-strategi tepat, dan hasilnya tepat, dan Tuhan dimuliakan. Saya ulangi sekali lagi, saya mau jadi orang yang tepat, di waktu yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat, berkata-kata tepat, mengerjakan hal yang tepat, dengan strategi-strategi tepat, hasilnya tepat, dan Tuhan dimuliakan. Dan itu kuncinya, kompasnya, menuntun kita, itu bersyukur. Tepuk tangannya, senang karena saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari bangkit. Di hadirat